menantangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka orang saya akan tertipu. menantangmu terus. Dan Silakan fakta aja. saya menantangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Bagaimana bahasa Indonesia saja kau tidak tahu? Saya akan mempermalukan terus. Cuma, jumpa lagi cuma. Siap. Cuma lagi. Siap. Jangan Silakan. maki-maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Oke. Enggak jera-jera kau bahas-bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan, Abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladzina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Ya urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang Ya menjelaskan bahas ajaran agamamu lah. Al-Quran Ya, membahas. Inilah Al-Quran Mana yang di dibahas. mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Enggak ada kan? Ada. Bukalah ayat-ayat di kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Bagaimana Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan? Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa yang dibahas. bilang Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Otakmu Anda yang bikin sendiri. gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Kamu kan? Tenang. Enggak. Di Otakmu dalam bilang gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa, Bang? Ada berapa? 3, Bang. 3. Itulah makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Loh. Anda tinggal menjelaskan, Iya, Bang. Nggak usah marah. Jadi nggak perlu, Tinggal karena Anda otakmu jelaskan. itu tidak sampai. Kau itu Islam, bisa. tidak sampai dengan otak Kristen. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. boleh, kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama Buktinya ibunya. kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya, nggak ada Yang kau anggap hubungannya. kafir. Kan nggak ada hubungannya. Nah, Kan itu. Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Yang, Tuhanmu? yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, kan? Bahas aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Nih, Yesus Makanya kau mengajarkan. bawa Yesus. Itu kan tidak ada Yesus. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang Tidak ada diajarkan oleh Yesus di Yesus. Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Pakai otak. Anda Pakai otak. salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Kau yang bilang gitu. Contoh. Memang Al-Quran itu punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira? Bahasa moyangmu itu. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, zalikal kitab la raiba fihi hudan. Mana ada bahasa, pakai otak. Jangan bodoh kau lah. Jangan mana nangis ada dulu, bahasa Bang. Quran? Jangan nangis Enggak, dulu. mana ada bahasa Quran? Enggak ada. Kalau Bahasa begitu- itu dipakai oleh negara, suku Oke, atau baik. daerah. Baik. Tolong Kau pakai otak lah. Jangan Jangan selalu bilang- framing orang. Jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodoh itu, bodohmu itu Jangan kau mengatakan tularkan orang sama bodoh lain. selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan orang sama orang lain bahwa bodohmu itu. Enggak udah ada. Jangan itu. menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar. Ya, Anda Kau tadi pintar. mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di atas anggap muka saja bumi kita ini, pada dengar Yesus. abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda.
Ya memang Apakah itu kuasa Tuhan itu kok kuasa di bawah logikamu. itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, Saya jelaskan silakan, sama kau di kitab saya kami, itu dengarkan. kuasa Tuhan. Silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia itu kuasanya. Dia mati di salib itu kuasanya. Oke, Dia mau tolong apa saja tunjukkan. dia kuasanya. Jadi Tolong kau itu tunjukkan. memasukkan logikamu. Tolong Di kuasa tunjukkan dalilnya. Tuhan. Nggak bisa, Boleh Anda nggak bisa. tunjukkan Jadi dalil, tujuanmu abangku. apa bahas-bahas agama Kristen? Tunjukkan Tujuanmu dalilnya. apa? Tujuannya supaya tidak ada orang murtad, karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, pikiranmu Itu lagi. fakta, itu Otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, iblis kau itu lagi. real, Nah, itu fakta, itu real. Kenapa lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif thinking Quran? kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Kenapa? Tujuan Kenapa mungkin Anda ada tujuan menyebut- di balik ini sama kau. Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa moyangmu kita, bahasa Loh, moyangmu, bahasa agar moyangmu. kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab. Saya tanya. Sekarang Bahasa bolehkah dikatakan Alkitab Bahasa matematika? bahasa bapakmu Alkitab. Itu bahasa Ya. Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, nggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba, itu. coba. Nggak bahasa Pernah, buku. apakah Alah. Anda Bodoh apakah Anda kali kau ini. Sekolah apa kau? jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masih Bodoh. Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda Itu mengatakan bodoh kalau bahasa Anda masih daerah, itu Kristen. bahasa itu yang ada bahasa daerah. Bahasa Apakah negara, Alkitab bahasa- itu bahasa Itu. daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda Bahasa pusing. Indonesia. Bahasa Dari Indonesia. mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Ya, Alkitab itu justru bahasa saya Indonesia. bertanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia. Makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu? Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Hah? Hah? Memang Gitu? otakmu ini Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Please. enggak, heran saya bodohmu ini udah Jangan keterlaluan mengatakan bodohmu. orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Kitab itu bahasa Satu-satunya Indonesia, agama buku. yang tidak menggunakan Pakai otak, akal pakai otak. di dalam beragama Pakai otak. itu agama Anda. Dengarkan itu. pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, tuh bilang. Karena Jangan. bodohmu Karena itu jangan agama jual. Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan, Jangan selalu mengatakan otak, jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya Pakai otak kalau agama ngomong, yang pakai tidak otak. menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong, pakai otak. Oke, Kalau ngomong. sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco kan. Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku Mulai jangan ngaco. emosi dong, Bang. Abangku Siapa yang yang emosi? ganteng. Oh, enggak. Jangan emosi. Kau ini Jangan bertujuan nyerang apa sebenarnya? pribadi. Tujuan apa sebenarnya kau Abangku, ini? Ada tujuanmu di balik ini. tanya lembaga Punya- Bible punya- Anda. punya kau ini. Tanya lembaga Bible. Punya Kenapa? hibur kau ini. Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang menggunakan apa istilah Islam? Itu kan bahasa Indonesia. Apalagi? Alkitab, Allah, Roh Bahasa Kudus, Indonesia. Nabi, Rasul, iman, Bahasa Indonesia itu bahasa imam, Indonesia. Makanya saya ajari kau doa, bahasa Indonesia itu semua. ayat, mujizat, Bahasa nenek syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran ada bahasa Arab. Alkitab itu Mana ada bahasa bahasa apa? Quran. Pakai Alkitab otak itu kau bahasa- bodoh. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen, jangan bilang otak. Karena dari ngomong itu bodoh itu. Satu-satunya Kau keluarkan sama orang lain agama, bodohmu itu. satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu. Tinggal janganlah. Jangan gitu. Jangan Niat nyerang jahatmu pribadi. itu jangan. Niat jahatmu itu jangan Jangan teruskan. nyerang Entah apa pribadi yang- ya bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, maksud tujuanmu angka apa? Maka kau Ini kita koreksi bahas apa Kristen? Ini ya karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak Nah, aja. itu kan otakmu itu memframing kan? Matius 28 nomor Framing itu, 19.
Matius 28:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil. Ya, mengajarkan. Tapi itu mengajarkan. Enak aja. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat loh. Anda nggak sadar, ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatnya sudah lain. Saya tanya. Tujuan apa? Saya tanya. Kau mau selalu membahas ajaran Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Dia mengajarkan, tapi tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya, memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka, mau mereka. Dalilnya jelas. Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak atau ada paksaan loh, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah atau bukan? Kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Diam kau di situ. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, kalau kami tidak mau ya Kristen ya udah. Kami buka isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Nah, gitu bangku. Nggak ada haknya mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk Barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran. Maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya. Ada di balik ini sama kau ini. Negatif Ada memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad. Ya udah, ajari umatmu kalau itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan. Wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya datang menghalang. Umatmu saja ajari itu. Jangan mau menyembah makhluk kuburan. Jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Anda marah? Ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaran? Enggak ada di Quran. Karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? Terlalu mencampuri urusan ajaran. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bung. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual produk ini, Anda menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual supaya tidak mencelakakan orang lain. Kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Hei, saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada
kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen. Anda mau supaya saya diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau? Ngarang kau lagi, ngarang. Kok jadi ngarang? Buktinya Anda membawa istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan akidah bahasa umat bapakmu, Islam. kan? Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Mana ada belajar Nabi dan kau. Rasul bahasa Indonesia? belajar kau, Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenekmu Bahasa negara. kiper, nenekmu kiper. Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama Allah. ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Ini orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat Menangis, kedua. menangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Nah, itu apa ketunjukan itu? muttaqin. Itu apa ketunjukan? Alladzina yu'minuna bil Itu apa ghaibi wa ketunjukan itu? yuqimuna as-salat Allah. wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Allah. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab, ada enggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada enggak Makanya tertulis? Ada enggak tertulis Alkitab di kitabmu? Enggak ada urusanmu. Kok enggak ada Urusanmu apa ya urusan? sama orang lain? Ini Alkitab adanya di Quran, tidak ada di kitab lain, termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini nih, tulisan baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah, itulah Bukan bahasa bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab itu pakai otak. Nih, ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada. Ada. Nenekmu kiper. Enggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Asal Lalu ini apa? gua ada bilang Ini apa bicara ini? aja, asal Ini bicara bahasa aja apa kau. ini? Ini bahasa Bahasa apa ini? Arab. Nah, Bahasa bahasa Arab. Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, betul, Pak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Alkitab Ini sekarang juga ada kita di bahasa Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab. Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Sekarang Al-Quran ini kita di dipakai. Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia kenapa itu bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, tuyul? Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bos. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, bosku. Memang bahasamu bahasa Arab, bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa Astaga. awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah Bukan begitu. Bukan bahasa bapakmu. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu, merugikan orang. Makanya jangan ketak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, tuyul. Kamu yang sibuk
mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah Al-Quran itu? Untuk apa? Memang hakmu apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa Arab saya. itu bodoh. Bahasa Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa? Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, inilah kalau mau naik ke Komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu, Bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai jadi seperti tanduk kambing loh. Dengan nyerang pribadi seakan-akan Anda ganteng kali. Muter balikan lagi setelah kau hajar, kau dihajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan. Dipermalukan itu bahasa Arab. Bahasa Arab saya jelaskan sama kau bahasa Arab itu. Kenapa nggak boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan. Dengar, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab, Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain bahasa larang. Apa hakmu di Indonesia? Pakai bahasa Indonesia? Enggak, masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan Alkibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasa Al-Fukat. Kan bisa pakai al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini tulisannya mana? Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Apa? Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang melarang bahasa Arab? Nama kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Malah ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Nggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Kenapa, Bang? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan, tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu dengan mengatakan kata Alkitab adalah bahasa Indonesia. Indonesia. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau pergi sekolah. Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu, bukan Alkitab, tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab itu nama. Pakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah, iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Alkitab itu, Pak. Alkitab itu, Pak. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan
kata Alkitab? Boleh Anda jawab Kau bahasa pertanyaan saya? Indonesia, kau bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah Enggak, buku. definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, tak ajarin, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Alah, Buku, makanya harus belajar kau lagi. buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesiakan, Pak, namanya buku. Buku, Pak, bahasa Indonesianya, Pak, buku. Tetapi karena Kitab, buku. Lihat KBBI. kitab itu buku, Buku itu sama Pak. dengan kitab. Tahu? Kitab, Buku itu sama dengan kitab. berasal dari bahasa bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible, Pak, Bible ketika diindonesiakan bukan kitab, tapi buku. Itu, Pak, buku, Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran, Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan? Kau. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Semua Indonesia. bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Ca'ayu. Kau bahasa Indonesia enggak? Ca'ayu Alkitab itu bukan bahasa definisinya? Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Ca'ayu Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak, definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah, otaknya. Malu ya, Bang, ya, malu ya. Kebodohan. Abang, Jangan kau tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya, Nggak Bang. usah. Malu ya. Enggak usah Malu ya, abangku. Enggak usah kau tularkan. Abangku malu ya, Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya, Asal Bang. buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual produk Tujuan kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen Dibalikan sendiri nanti tidak paham dibahas di Bible. Al-Quran. Silakan Anda bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Apa yang Anda mau bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada, karena kalian tidak tidak ada mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu, gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? ada. Alah. Tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan. bukan hanya satu Banyak terjemahan sebenarnya. Kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Ditanya-tanya, tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak Ya, mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada ilmunya. Nah, saya tanya Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya sama kau sekarang. Apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya nggak? tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek begitu? Kenapa Jangan jadi begitu ya. Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di pemerintahan untuk siapa? apa saya tahu? Untuk apa? Tidak bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Tadi makanya hubungannya? dengan bahasa agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Korelasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kita bukan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Ya, Memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, Iya. nyoha, nyaho, nyoha. Keturunan Daud ya. Jadi, Keturunan katanya. Di situ tidak dikatakan, dengar. Makanya Di situ jangan- tidak dikatakan keturunan maka Daud, otak- tapi otak- anak Daud. Otakmu itu jangan pakai untuk membahas agama Yesus orang lain. dikatakan Karena sebagai anak kita Daud. berbeda pemahaman. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 nggak akan ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Ya terserah kau lah.
Bukan terserah saya, itu di Bibelmu mengatakan begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti Kenapa kau nangis? terjadi pembahasan itu, Kenapa maka kau tidak ada nangis? lagi Kenapa? agama. Kenapa kau nangis? Kau tidak Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu, kok bisa ke Maria, paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otak mungkin tidak sampai. Otak Kan terus dia saya bilang. tanya, betulkah Yesus itu sperma Daud? Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya karena memang kau berdasarkan malu, gimana mau pemikiran menjawab? itu beda. Gimana mau menjawab? Udah beda, cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus, sesaman atau tidak? Tidak tahu. Iya sekali, memang pakai otak. Ya. Loh, Bisa. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Parah sekali. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kitamu ya manja kau. Jantung pindah ke kanan. Oh my God. Kami nggak ada karena di Alkitab kami diminta itu ada Tuhan yang membela. Kami Siapa hanya yang saja menghina kitab itu. Hanya Anda? saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Hah? Posisi Harusnya, kami menjelaskan. dengar. Kalau membela enggak. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan, sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa karena- ilmu. Anda itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan, mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu, bukan agamamu, mulut makanya. perempuan Anda itu, mulut Bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang ngelarang? Memang hak bapakmu itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda mau hak untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hakmu melarang bahasa Indonesia digunakan. Tidak ada juga hakmu melarang-larang saya. Ya ajaran-ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa? kau bahas- Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Bahasa Nenekmu Arab. kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen, Dan bahasa karena Arab kitab itu saya bahasa Kristen, itu bahasa orang Arab Arab. itu. Paham kau? Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memangnya Arab. kau orang Arab? Memangnya kau orang Arab? Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas, Ya, itu kitab kami. selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu. Itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu. Itu Nenekmu bahasa Arab. kiper, apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya Memang- menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, gitu. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Menipu lagi, memframing lagi kau. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang kenapa orang rupanya? Kristen itu Indonesia Mau bisa pakai bahasa Arab? Arab, bahasa Inggris memang. Emang orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Memang urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, mau apa? Jelas, Kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Alah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus?
Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Wah, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu arwah dengan Bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya kau belajar biar kau tahu itu bagaimana, apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci disebut Roh Kudus. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci. Memangnya bahasa Arab itu Hantu suci diganti menjadi Roh Kudus. Memang Maksud lu kita punya hak melarang apa? orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. sesuai nggak apa-apa. Pneuma hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak Apa sesuai, Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Nggak Apa bisa, urusanmu dengan nggak bahasa bisa Arab? karena Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di melarang Al-Quran, orang tidak bahasa ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang orang Nah, pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bu. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih menggunakan bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Bukan Kenapa itu kau tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu, Indonesia. karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu, menipu. Ya iya dong, iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Loh, Bahasa Indonesia. Di loh, kitab loh. kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah nih parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya panas. Oh. Makanya pakai otak. Panas dia, teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Ya. Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia lagi. Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh bukan bahasa Indonesia. Apa bahasa Ya, definisi paham bahasa ya. Indonesia dulu? Kemudian imam tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Banyak bahasa Indonesia yang apa? kalian ambil dari Al-Quran, kalian kau pakai tidak di tahu terjemahan apa yang disebut kitab dengan bahasa kalian. Indonesia. Apa tujuannya? Apa itu bahasa Indonesia? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak ada setiap orang kamu tertipu. Saya akan menentangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan Silakan fakta aja. saya menentangmu terus. Silakan aja, dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Bagaimana bahasa Indonesia saja kau tidak tahu? Saya akan mempermalukan terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus.
Tidak bisa. Anda ketika mencuri istilah Islam tidak bisa Anda kembalikan saya. Itu mencuri itu. Mencuri. Memang milikmu. Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Buka lagi. Buka lagi. Ini ada yang diadopsi dari tidak hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam awam agar bisa menjadi Kristen. Sama dengan orang lain ada tujuan. Kalau itu tujuan Maaf, apa? Ada tujuan ini kan. Maaf, ada tujuan, makanya aku bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari barat yang ke Islaman. Umatmu saja ajari ini saya ajarin mereka supaya jangan tertipu agama dari barat yang tampil ke Islaman. Jangan kotak-katik ajaran agama orang lain. Sampai ada gereja bernama Isa Al-Masih. Saja kau ajari. Sampai ada gereja bernama Kalam Ilahi. Kalam Ilahi ini. Sampai ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada lagi istilah baru ini yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Itu bahasa moyangmu itu. Agama itu tidak punya jati diri. Agama tidak punya jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Mana ada doa itu bahasa Quran. Subuh itu bahasa Quran. Mana ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu bahasa Arab. Bahasa sehari-hari nggak semua. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya ketiga. Alaha dari situ. Alaha kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Allah itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau sesembahan. Itu bahasa Arab ya Allah. Itu bahasa Aramaik. Kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kau ini. Cemburu, ndak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan mengumpulkan koin kau kasihan deh. Saya adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia. Yayasan saya yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama agama. Jangan kita orang nggak bisa karena Kristen yang memulai, bro. Nggak bisa. Siapa mereka itu lagi Kristen yang memulai bukan kami. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang memulai. Memang istilah moyang. Mungkin saya bilang istilah moyang. Terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian menciptakan. Agamamu yang menciptakan apologet Islam ada. Memakai bahasa Indonesia, tahu? Agamamu yang menciptakan kami ada. Kami menghindarkan anak-anak kami supaya jangan tertipu. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya. Saya kasih contoh. Dengar. Ini ada bingkisan. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di luarnya tertulis. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham?
Memang hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak, adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak Nah, untuk kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu, adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-atik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari mengotak-atik saja Quranmu. adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya meluruskan, Mungkin tidak kau kuasai, Dek. ya? Adekku Itu modal. saya meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, Ajari ini saja ajaran kitabmu. Islam. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kita kali ini, mereka. yang nonton 10.000 kali ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak usah Islam, kita Dek. kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam, mereka sudah tahu oh, ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah Paulus itu bukan Injil. Nah, itu Nah, itu manfaatnya. otakmu itu kan. Nah, itu otakmu itu kan. Itulah Kau kira bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi, kepada Bang Suma, Bang Suma, kau menganggap apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh, gitu. Jadi yang tidak kau tahu pun kau ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen mengerti, itu kau ajari. ajaran Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan agama kotak-katik cara yang tidak Kristen. benar, kau- tidak benar juga kau Yesus tidak jelaskan. punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kita mau Yesus tidak ada Yesus. tidak Tapi kau besar Natalan. Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Gitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu. terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan. Ajaran sesat itu ya. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana Yesus atas mengajarkan kasih. Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Yesus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama yang belum hadis ini. Yang saya tanya, adalah ini. Yang apakah dibilang Tuhan Yesus agama mengajarkan adalah ini. agama Kristen, Cayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ihu, tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Orang Berarti manusia Yesus yang menamakan tidak itu mengajarkan agama ini, Kristen. agama ini. Makasih sahabatku Master, semakin Jadi- sakit hati dia ini. Huhui. Berarti Nah, Yesus jadi tidak benar. mengajarkan Kristen. Jadi Ye, kira ye, agama ye, itu ye. yang dikatakan Ye, oleh ye, Tuhan. ye, ye. Oh, ye, ye. Ye, 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 Tidak ye. pernah ada Tuhan mengatakan agama ini, Berarti agama ini. Tuhan itu Matius tidak mengenal 5 agama. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, Hanya ajaran, jika hidup ajaran, dengar itu saya ajarin Ajaran, firman-Nya. kata Yesus di dalam Matius 5 nomor Perintahnya, 20, larangannya itu. jika hidup keagamaanmu, Bukan agama Kristen, jika hidup agama ini, keagamaanmu agama ini, tidak tidak ada itu. lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi Ya, manusia menamakan agama. harus Manusia lebih agama. benar dari
agama orang agama itu? Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata muncul agama Kristen. Ternyata Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri. Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? Berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Miau. Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Membunuh Tuhan boleh nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Orang Tuhan boleh nggak? yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Jahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Miau. Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Iya, para pembenci, para penjahat. Ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak perlu keuntungan saya buat Anda? Kita ini bukan Apa berdiskusi. keuntungan buat Anda setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Anda? Tidak perlu kau tahu, tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata makanya ada kaki di neraka ya, ada kaki. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Berarti sebagai juru selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Pembenci tanpa pembenci, apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga. Apakah tanpa pembenci dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? mulai mau. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu iblis. Berterima kasih kepada wanita yang telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama. Terbukti jahatnya tapi diikuti. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim, mati dia, keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang menuhankan? Apakah orang jahat yang mati ini ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Menurutmu apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu
lambang jahat, lambang kutub, atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu. Adalah mama, Hanya luruskan otakmu, jangan bahas-bahas agama orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. Luruskan dibahas otakmu. kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau tahu Karena itu. Saya tanya lagi, salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. supaya Yang umat saya Islam heran tidak kenapa tertipu, kau otak-atik supaya ajaran umat orang lain. Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak mana ada, masa sering- orang Kristen mau kau Kristen kan ada aja nih, penipu juga ini Kristen itu memang. tidak mungkin mengkristenkan. Penipu, memang penipu. Jadikanlah seluruh Kristen manusia itu menjadi tidak pengikut. mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa termasuk yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Iya, makanya kami membentengi akidah kami di sini. Jangan. Makanya pakai Quranmu untuk membentengi itu, pakai Quranmu, kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi ajaranmu. Dengarkan. Nggak usah. Pakai kitabmu membentengi. Untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kitabmu kau ajari sama Harus, umatmu. sekali lagi saya katakan, Dari untuk kitabmu mengetahui kau ajari obat, umatmu. untuk mengetahui Bukan orang lain, obat bukan dari hati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Betul Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusin, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kita itu harus diketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kita itu harus sedang diketahui. meneliti virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kita harus diketahui. Itu Jangan virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau ketahui marah. virus kitabmu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang. Jadi kalau ada orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus kitabmu. Begitu abangku. Nah, itu dia. Begitu. Bukan Karena mengatakan virus kepada yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Dengan cara apa kita mencegah virus? Dengan cara menjelaskan bahaya-bahaya virus, apa yang kemudian menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan.
Begitu abangku, jadi jangan marah, jangan kesal. Itu kelemahan kitamu apa? Setelah kau Agama luruskan, akan Anda kau cari itu, kitamu agama itu. Anda Jangan itu ke orang lain, punya amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. hanya yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh, tidak bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu, tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa nggak pakai istilah? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu anda mengatakan jangan urusi agama kami, jangan urusi iman kami, jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami.
Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Ah, lu panitia surga. Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah. Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya malu? Bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih punya malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan hanya sekedar bahasa. Itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang kami membahas itu. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau memang agamamu itu mau diajarkan dengan lurus, urusanmu dengan bahasa Arab, kalau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, contoh. Istilah agama itu bahasa Arab loh. Dengarkan. Yohanes 1. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Tidak ada orang melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain itu tidak masalah, tidak ada yang larang bahasa Arab. Itu nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nih, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang gila. Kau yang ambil punya orang. Terus ketika orang yang angkat bicara. Dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyang. Kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil. Ini kecil. Nih, kau buka matamu. Kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu ya sampai robek ke samping. Nih ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau jari ya dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya dek supaya kau sehat, jangan ku gila permanen. Nih ku ajarin sama dek. Nih, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa dek? Dalam bahasa Arab kan? Allah adalah nama atau bukan dek? Nama dalam bahasa apa?
Nama dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau bukan? Saya tanya sama kau, dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu Nama Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa, Bahasa Arab, ya. bahasa Kenapa Arab. kau tanya? Oke. Nah, Kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan Iya, ini. dalam bahasa Arab kan, kenapa kau Ini larang nama bahasa Arab? Tuhan. Ini nama Tuhan. Aduh, Nama Tuhan. itu dalam bahasa Arab. Kenapa kau Nama larang Tuhan kalau dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam ya. bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Al-Quran, enggak ada bahasa Al-Quran, Arab. Oke. Kamu sudah ngakui kan? Nah, Bahasa Arab. Kenapa kan urusanmu Allah- melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Sekarang Arab. kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang Sekarang kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan bahasa saya Arab? larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu Tetapi juga dengan orang Arab. Kau saya larang tidak pakai bahasa saya Arab. tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Saya Arab. tidak Cuma. larang, bos. Bukan orang Tapi- Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya, supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada Masuk. urusanmu di kitab kami. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Tuhan. Iya. Theos Iya. menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Jadi ada Allah? apa kau melarang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Bahasa Kenapa Arab. menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan Nah, itulah pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi Memang ketika bahasa orang yang moyangmu barangnya itu kau Arab. curi, dengar, Kau itu ketahuan orang kau Arab. pencuri, tapi itu orang setelah Arab. dengar, setelah dulu. kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya dulu, kau itu orang menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab. Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah, bukan ALLAH, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawab. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu, bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah, padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya Memang kau orang Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. penjajah. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, Adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, Masalahnya. bahasa Arab itu. Urusan apa kau melarang bahasa Arab dipakai orang? Kitabmu diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek?
Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, Paulus, inilah korbanmu, Paulus. Arab Tengoklah korbanmu ini. Oh, Paulus, inilah korbanmu. Paulus, inilah muridmu, bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab? Paulus, inilah Paulus, muridmu, begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah Bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Nah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah, memang kau orang Arab. Ya, itu mental penjajah. Ada tujuannya mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya, Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu Kiper. Oke. Nenek Kiper. Oke. Kau katakan kemudian kau bisa tentunya, kemudian seenak perut ngomong budak banyak orang. Nih, lain aja kau ini. Nih, kita lihat ya. Tidak boleh, bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya, teman-teman semuanya. Nah, tengok, aku cakep kan? Cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten, dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya, Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa Jangan artinya? menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, mama mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman. Bismillah. Ilusi. Bismillah. Dende. Bismillah, bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ini. Mental penjajah, bismalah. Perampok, nggak ada malunya si perampok. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan bismalah. Kau tidak mengerti ilmu nahwu. Jangan ku bahas itu. Bismillah bukan bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu nggak kaidah nahwunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu nggak? Tahu ilah, kau bilang kan? Kau bilang ilah kan? Kiper. Sekarang dengar saya.
Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup, kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Teos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan? Ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah, berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos, Theos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa? Bismillah apa artinya? Pencuri, maling. Ya, siapa yang mencuri? Memang bahasa Arab. Bahasa Arabnya Theos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah, itu nama Tuhan, tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Arab. Bukan milikmu bahasa Arab. Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu kan? Orang Arab tidak kenal kau. Bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih, ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya, Al-Quran. Tertulis di dalam Allah. Ini memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bibel Allah di sini? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa aslinya ada nggak? Ada nggak bahasa aslinya Allah? Ada dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab Bibel. Nah sekarang kita kok terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Arab, tuyul, pemakan babi. Bukan di Arab, kutanya di sini, di Indonesia. Kita pun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Manusia yang berasal dari sperma babi, dengar. Di kitabmu di Indonesia, kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak, rupanya dia tak ada otaknya. Otaknya sebesar kepala tungau. Neng. Otaknya sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas, tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, kakekmu pemuas nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Nggak ada urusan mental penjajah. Orang yang lahir dari sperma babi, otaknya tak ada. Otak sineng. Tidak ada malunya. Tak ada malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Buka maskermu itu. Kita lihat wajahmu. Tak ada malunya. Mental penjajah. Mental penjajah. Tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin, biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin, dia tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi.
Kalau minggu dia rupanya batik. Wah. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PR pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk 7 bermata 7. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami, oh Bang Suma. Nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma jangan cakep. Bang Sumaku yang ganteng, maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi Bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Kutanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang semua kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Abang semua jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter markilau mingkondong dia bela pada di KKA Subalang. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, Ya, kamu Kristen. Sudah ada kitab dulu. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani, Kristen beda. Sama. Nasrani dan Kristen itu beda, Bang. Iya, beda kan sayangku. Beda sayang. Sudah ada Alkitab, kitab Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, Paman. Itu Pak, ya bahasa Arab dia, bahasa Arab. Keluar lagu adalah baru. Udah Bang ya, udah ya. Ya. Jadi ya. dulu kan ada Alkitab kan? Dulu ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti datang nanti abad ke-9. Al-Quran adanya di abad ke-7. Duluan ada Alkitab. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Jadi Khadijah itu cumi hitam sebagai Kristen. Cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible bahasa Arab. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama, mama, kitab Khadijah apa? Kitab Khadijah. Kok jadi Khadijah? Emang Khadijah Kristen? Iya.
Nasrani. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Khadijah Kan itu nggak tahu kan? Nasrani. Ya Khadijah itu sama. Nasrani. Nenekmu Sama. kiper nih kau nenek. Nih. Berarti bodoh ini. Nasrani kok sama Rupanya Kristen. modal teriak-teriak kau. Modal Ya teriak-teriak saja. ampun. Udahlah. Nasrani Kristen Udah, katanya saja. teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, Bodoh. sabar. Nasrani dan itu Kristen adalah beda. pengikut orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus. Bukan pengikut Ya, orang tahu. Belanda kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Allah. Oh mama, jangan nangis dulu. Ah, kau ini. Siapa yang nangis? Jangan kecil aja. Kamu nangis kecil sih. Nangis. Fisikmu aja yang Nasrani dengan- besar. Itu Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kau nggak belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar. Jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24 nomor 5 ya dek ya. Nah, udah siap dek? Aku bukakan kau ya. Nih dek ya, aku buka ya. Adikku cantik. Oke. Adikku yang cantik jelita dedeng. Nah, sekarang kita buka begini adikku. Lihat abangmu ketika abang mengajar. Nasrani itu sama dengan Kristen. Tidak sama adikku, tidak sama. Nih, Nasrani lihat itu abangmu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu kiper, Nasrani, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar Kalau dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan Nih, coba buka matamu di sini dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini adik ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini dek, murid-murid itu untuk pertama kali ini dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen dek ya. Nah, kita lihat Kristen. Apa Kristen ini? Nah, ini ya. Kita klik Kristen. Apa dek tulisan Kristen dek? Kristianos. Ini Kristen dek ya. Kristianos ya, Kristianos. Ingat itu. Nah, kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah, kita lihat di sini dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Miau. Nasrani Nasorius dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu dek. Nasorius beda adekku, beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis, gak ada perpuluhan adek. Abang Kusuma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisa aku belajar Bible? Dengarlah penjelasan Nasorius dek, kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di situ Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dek, orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus dek? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte
Nasorios. Sekte Nasorios. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia, dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut jangan bodoh. Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, itu orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus. Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, saya di mute, udah saya turun. Saya di mute. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali alam ini, saudara-saudara.